Rumusan masalah dalam PTK berikut yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 IPA 2? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Pembahasannya, menurut Suyanto dan Sukarniana, dalam rumusan masalah PTK ada beberapa petunjuk yang digunakan sebagai acuan, yaitu 1. Masalah hendaknya dirumuskan secara jelas dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. 2. Rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. 3. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, artinya dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. 4. Kata tanya yang digunakan untuk membuat rumusan masalah PTK adalah kata tanya apakah dan kata tanya bagaimana. Kata tanya apakah mempunyai jawaban yang singkat yang cenderung merujuk pada jawaban ya atau tidak dan lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif. Sementara kata tanya bagaimana lebih merujuk pada jawaban yang bersifat open-ended yang menuntut jawaban yang lebih panjang sebagai bentuk penjelasan terhadap fokus penelitian yang dilaksanakan. Kunci jawabannya adalah B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab? Nah, metode tanya jawab variabel dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Lanjut kita ke nomor 2. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Pembahasannya, secara umum, penelitian tindakan kelas PTK terdiri atas beberapa siklus atau pengulangan dari siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan observasi, dan 4. Refleksi. Keempat tahapan tersebut merupakan unsur yang membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, sehingga bentuk penelitian tindakan kelas tidak pernah merupakan kegiatan tunggal, tetapi berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke bentuk asal, yaitu siklus. Kunci jawabannya adalah D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Nomor 3, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, D. Menyusun proposal penelitian. Pembahasannya, jika dipandang perlu, penelitian dapat merumuskan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan mencerminkan dugaan sementara atau memprediksi perubahan apa yang akan terjadi pada objek penelitian jika suatu tindakan dilakukan. Hipotesis tindakan pada PTK pada umumnya dalam bentuk kecenderungan atau keyakinan pada proses atau hasil belajar yang akan muncul setelah suatu tindakan diberlakukan atau diterapkan. Jawabannya adalah C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Nomor 4. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D.
diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya, dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Pembahasannya, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kesuksesan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru adalah diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Nah, ini biasanya untuk pengayaan setelah kita melakukan ulangan atau ujian. Yang remedi kita kasih bahan-bahan remedi ya, yang sudah mencapai tuntasan kita lakukan pengayaan. Jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nomor 5, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Pembahasannya, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayan khusus. Antara lain, 1. Adaptif. Setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri, oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. 2. Interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. 3. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 4. Pemberian umpan balik. Sesegera mungkin umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. 5. Kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengakses sesuai kesempatan masing-masing. Kunci jawabannya di sini adalah C. Adaptif. Nomor 6. Menggunakan potongan saku lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat ekosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Pembahasannya, periode tahap operasional konkret mencakup masa kanak-kanak pertengahan yang dimulai sekitar 7 tahun dan berlanjut hingga kira-kira usia 11 tahun. Dan biasanya tahap ini akan ditandai dengan perkembangan pemikiran logis. Berpikir masih cenderung sangat konkret, tapi anak-anak menjadi jauh lebih logis dalam canggih berpikir mereka selama tahap perkembangan ini. Meskipun ini merupakan tahap penting dalam dirinya sendiri, ini juga berfungsi sebagai masa transisi penting antara tahap perkembangan awal dan tahap berikutnya di masa anak-anak akan belajar cara berpikir yang lebih abstrak dan hipotesis. Singkatnya, anak-anak pada usia ini menjadi lebih logis tentang hal-hal konkret dan spesifik. Tetapi, mereka masih berusaha untuk keluar dari ide-ide pemikiran yang bersifat abstrak. Kunci jawabannya adalah A. Anak-anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. Nomor 7. Seseorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam satu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif,
C. Moral. D. Spiritual. Pembahasannya, dari definisi-definisi yang telah dijelaskan para ahli, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosi adalah suatu proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan, baik orang tua, saudara, teman, sebaya, atau orang dewasa. Kunci jawabannya adalah A. Sosial emosional. Nomor 8. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan, pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konfesional, B. Penalaran konfesional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Pembahasannya, penalaran pasca konvensional adalah tingkatan yang tertinggi dalam teori Kohler. Anak atau remaja menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, kemudian memutuskan berdasarkan kode moral personal. Tahap 5, kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Anak atau remaja menganggap nilai, hak, dan prinsip lebih utama daripada hukum. Tahap 6, prinsip etis universal adalah tahapan tertinggi dalam perkembangan moral menurut Kohler. Seorang telah mengembangkan moral berdasarkan hak asasi manusia. Ketika menghadapi pertentangan antara hukum dan hati nurani, seseorang itu pasti lebih mengikuti hati nuraninya, meskipun itu beresiko. Kunci jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi didasari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Pembahasannya, penalaran konvensional adalah tingkatan kedua atau menengah dari penalaran moral dalam teori perkembangan Kohler. Pada tingkatan ini, anak melakukan sesuatu tetapi sesuatu itu telah ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Jawabannya adalah B. Konvensional. Nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan formal, informal lainnya, memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Pembahasannya di sini adalah penciptaan hubungan baik antara guru dan siswa. C ya. Lanjut kita ke nomor 11. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Pembahasannya, perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perkembangan harus berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua perkembangan dapat berjalan sesuai dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penyebab perkembangan anak dari luar, faktor-faktor ini dapat diuraikan sebagai berikut. Makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi. Kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Jawabannya adalah C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini adalah faktor dari luar. Nomor 12. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik,
D. Gangguan sosial. Pembahasannya, gangguan simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuh. Kunci jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah behaviorisme. A. Di hubungan antara rangsangan dan respon. Nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya gangguan atau dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah konstruktivisme, ya, kontekstual. Ya. Mencari tahu, mengolah, kemudian merumuskan, kemudian membuktikan, ya, presentasi. Lanjut kita ke nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya adalah humanistik. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.